Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Net. Kali ini gue Net akan menjelaskan ya, bukan menjelaskan sih. Ya, kembali lagi lah menceritakan sebuah pengalaman lagi. Jadi suatu ketika itu IP static. Jadi IP static itu adalah IP public dari server kami. Dimana kalau IP static itu berbeda dengan dinamik ya. Kalau kalian pakai handphone yang pakai kuota internet biasa gitu, misalnya Telkomsel atau Tri, itu ketika kalian restart HP atau putus koneksi, sambungkan koneksi, itu IP kalian akan berubah ya, IP publiknya ya. Cara tahu IP publiknya gimana? Nah, kalian bisa ke ipinfo.io. Kita bisa kayak gini. Nah, kalau mau ceknya bisa di alamat ipinfo.io kayak gini. Kalau kita mau cek pakai komputer ini berapa IP-nya, tinggal dicul kalau ada culnya ya. Di sini ada IP public saya. Nah, ini IP nggak bisa ganti-ganti nih. Ini IP yang nempel di router ini nggak bisa ganti-ganti. Jadi mau kita putus sambung koneksi kayak mau apa kayak IP-nya tetap ini, karena ini IP public, IP static yang digunain apa fungsinya itu untuk server ya. Bayangin tuh kalau server di pointing ke IP public kita terus IP-nya gonta-ganti ya, nanti nggak bisa di pointing ya, capek kita pointing gonta-ganti terus IP. Makanya keunggulan IP public ini ya untuk server keperluannya. Nah, tapi kebetulan kita pakai ini untuk internet ya. Jadi kalau kita pakai internet tuh IP-nya ini gitu. Nah, di sini saya menemukan namanya Win32 Gamaure ya. Ini sebuah malware ya, namanya malware Gamaure. Nggak mau sorry ya. Oke, lanjut. Apa sih? Gitu. What? Apa? Win32 Gamaure itu apa gitu lah. Jadi dia itu worm atau sebuah virus ya. Worm itu yang bisa menyebar melalui berbagai cara ya, mengcopy dirinya sendiri pada removable device itu seperti flash disk, hard disk eksternal, jaringan dan lain-lainnya. Terus melalui jaringan komputer juga bisa, atau melalui attachment file. Nah, jadi jaringan komputer bisa dari attachment file ya. Contoh kalian itu dikirimi sebuah file, formatnya misalnya APK gitu kan, atau exe gitu kan, di attach ke misalnya dari email yang nggak ada filteringnya gitu, atau zip gitu yang dalamnya ada exe terus kalian install, atau dari website download file gitu yang kalian install, itu bisa nyebar dari situ nih si Gamaure ini. Atau juga bisa tersebar dari exploit kit ya, jadi black hole ya. Ini ilustrasinya ini seperti di sebelah ya. Jadi ini komputer kita mengakses sebuah website nih. Ternyata websitenya ini sudah dijangkiti oleh black hole gitu ya. Entah sengaja atau tidak sengaja ada black hole yang ada di sini nih. Nah, nanti si black hole itu akan menganalisis PC kalian, software-software apa yang ada di PC kalian itu. Ketika kalian mengunjungi website tuh PC kalian tuh di-scan sama dia. Nah, di dalam dia menyekan itu dia tahu nih, oh ini OS-nya ini, aplikasi yang terinstall di komputernya ini. Nah, dia langsung mengirimkan atau menginjek file itu ke komputermu. Jadi ternyata komputermu tuh cocoknya pakai exploit A atau exploit B atau exploit C. Jadi dia injeknya itu sesuai dengan spesifikasi dari komputer kamu atau kelemahan dari komputer kamu sendiri. Jadi nggak mungkin kan dia ngirim exe ketika komputer kita itu Ubuntu gitu kan. Jadi dia menyesuaikan gitu loh. Software-software apa aja nih yang bisa dieksploitasi. Misalnya karena Adobe Flash Player-nya belum update, atau mungkin yang lain-lainnya belum update, Adobe Reader-nya belum update. Nah, dia bisa injekan exploit sesuai dengan kelemahan yang ada di PC kalian. Ini namanya black hole. Oke, ini sumbernya ada kok nih. Nanti slide-nya aku kasih di bawah ya. Oke, ini kita gedein aja bisa nggak ya? Oh, bisa. Selanjutnya ya. Apa sih? Ya kan? Win32 Gamaure itu apa? Jadi kenapa juga gitu kok kamu tahu gitu? Dari mana asalnya Win32 Gamaure itu gitu kan? Jadi ini ada kasusnya. Kasusnya tuh kayak gini. Kita tuh punya sistem gitu, dimana sistem itu ditaruh di cpanel. Cpanel itu kan udah terinstall yang namanya Umunify ya. Nah, si Umunify itu
ngedeteksi ada seorang klien yang melakukan comment sell tertentu gitu melalui website ABCD misalnya. Nah, IP-nya IP publik kita gitu. Nah, karena server ini di luar, otomatis IP publik kita itu diblokir sama server itu gitu. Ketika IP publik kita diblokir sama server itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kenapa? Ya karena kita diblokir gitu. Kita mau akses nggak bisa gitu. Diblokir sama si website, si sistem. Padahal kita butuh sistem itu gitu kan. Ternyata setelah dicek di Immunify kenapa kok keblokir, ternyata komputer kita itu ada yang melakukan eksekusi command shell gitu. Cuman gagal sih, nggak berhasil karena udah kena blokir sama Immunify. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa ada komputer yang melakukan itu di jaringan kita gitu kan. Nah, apakah ada hackernya ataukah bagaimana? Nah, sepertinya kalau menurut saya eh, mungkin ada malware gitu. Gimana caranya gitu kan? What gitu. Terus kita lakukan apa sih gitu kan? Ya, yang paling kita lakukan adalah membuat firewall gitu. Jadi kita kalau kalian komputer Windows kalian kira-kira mau cek mau mengatasi terinfeksi Gamma-Ure, kalian bisa cek ya. Untuk khusus komputer Windows kalian cek tuh yang ada di link ini, bisa dicek langsung. Tapi kalau di kasus ini kami akan membahas ya penanganan malware Gamma-Ure itu pada jaringan komputer. Ya, jaringan ini dimanaging oleh router mikrotik ya, dimanage pakai mikrotik. Jadi topologinya seperti ini nih, internet, terus ini mikrotik distribusi, ini mikrotik yang ada di gedungnya. Nah, mikrotik yang ada di gedungnya ini terkoneksi ke PC. Ini PC-nya nggak cuma satu ya, tapi banyak. Nah, gimana cara nyarinya yang bisa terinfeksi Gamma-Ure gimana? PC-nya banyak kan, kita bingung juga tuh. Lanjut. Nah, gimana sih kita cara ngatasinya gitu kan? Kita prevent atau kita cegah gitu, mitigasi ya kebiasaan yang ada pada malware Gamma-Ure ini. Jadi si Gamma-Ure ini selalu melakukan beacon connection ya. Jadi dia itu si malware ini selalu seperti boneka ya. Si malware ini seperti boneka gitu. Jadi atau seperti robot gitu. Si robot itu selalu membutuhkan perintah gitu. Jadi perintahnya apa gitu. Dia nanya lah perintahnya apa. Itu namanya beaconing. Nah, perintahnya apa itu dari mana? Dari server si penjahatnya, dari sumbernya gitu. Dia nanya nih, ketika gua terinfeksi, gua bingung kan mau ngapa. Nah, gua nanya tuh sama orang yang ngendaliin, gua harus apa nih? Nah, itu namanya beaconing ya. Dia selalu beaconing ke IP ke alamat ini nih. Ini menurut malware encyclopedia ini ya. Ini yang dari websitenya Microsoft ini ya. Ada di linknya ya, yang sudah link nomor 1 lah pokoknya ini. Di sini, kalau kalian mau tahu tentang Gamma-Ure itu ya. Nah, jadi si Gamma-Ure itu selalu mengakses link ini nih, namanya beaconing ke link ini. Nah, ini jadi bahan buat kita. Jadi kita bisa membuat firewall untuk melihat IP siapa yang ngebuka alamat ini gitu kan. Ya, logikanya IP yang mengakses alamat ini kan alamat nggak jelas-jelas nih. Kalau Facebook, YouTube, WhatsApp, oke lah. Ini kan alamat nggak jelas. Jadi kalau ada IP lokal yang akses alamat ini, itu tandanya dia adalah seorang attacker gitu, atau seorang komputernya yang telah disusupi oleh malware Gamma-Ure ini. Nah, teknikalnya gimana? Jadi di router distribusi yang terkoneksi ke komputer korban ini itu kita lakukan firewall marking. Nah, contohnya kayak gini ya, firewall markingnya. Di sini di filter Gamma-Ure ini blokir ya. Ini IP gedungnya ya, IP gedungnya. Nah, ini sini kita buat chainnya forward, actionnya add src itu address list. Terus address list name-nya pelaku Gamma-Ure. Jadi ketika ada orang yang mengakses alamat Gamma-Ure ya, ini
address listnya Gamaure, sorry ya. Address listnya Gamaure nih ya, ini IP-nya ini kita tambahkan di sini nih, domain-domainnya ya, domain-domain Gamaure. Jadi kalau ada yang akses ini, dia nanti otomatis ditaruh di sini, pelaku Gamaure. Ini router habis saya restart ya. Jadi lognya apa di sininya kosong ya, karena dia dinamik ya. Di kosong. Sebelumnya ada. Nah, wah ini kacau ini Gamaure-nya ini melakukan hal-hal yang nggak jelas gitu. Ini contohnya, salah satu contohnya ya, ini lognya ya. Komputer yang terinfeksi ini IP komputer yang terinfeksi ya, itu melakukan kemarin IP komputer ini ada di list pelaku Gamaure ya. Ternyata setelah saya cek log ya, dia itu ngelakuin brutal force ke telnet ya. Tuh, ini telnetnya di brutal force gitu. Nah, terus saya lakukan snipping pada IP ini gitu. IP ini saya snipping kan. Ini seperti pada slide-nya ya. Ini kan snipping pakai Winbox ya. Winbox ini punyanya Mikrotik. Jadi Mikrotik itu bisa melakukan sniffing. Nanti dia dapat bisa jadi sebuah file gitu ya. Jadi filenya itu isinya adalah paket-paket yang dijalankan oleh si IP yang terinfeksi tadi. Nah, jadi si komputer yang terinfeksi tadi dilihat dia itu ngapain aja. Nah, gitu. Itu pakai Mikrotik ya. Dia akses IP apa aja, apa yang dia lakukan itu bisa pakai Mikrotik. Namanya sniffing di Mikrotik. Nanti dia format filenya PCAP. Format file PCAP itu bisa dibaca pakai Mikrotik. Nah, ini Mikrotik di sini. Winbox kita akses pakai Winbox. Nah, setelah filenya ini jadi, kita download filenya di komputer kita. Setelah itu kita buka pakai Wersak. Nah, ini saya tunjukin contoh Wersaknya. Nih. Nah, ini. Kelihatan nggak ya? Ini dia, kalau kita lihat secara seksama, dia itu ngejalanin namanya itu, yang mana ya? Jangan ini aja. Ngejalanin namanya protokol SSDP. Ya. Ini SSDP Discover nih. Jadi ini nih sebuah protokol yang digunakan untuk ngecek koneksi atau perangkat-perangkat apa aja yang ada di jaringan gitu. Ini pakai ini SSDP, protokol SSDP ini. Jadi saya rasa si Gamaure ini ngecek ini apa ya yang ada di sini, ini apa aja ya, IP service-nya berapa aja ya, port-portnya berapa aja. Ini pakai SSDP ini dia. Ini referensinya dari sini ya, namanya SSDP nih, di Wikipedia tuh ada ya. SSDP itu digunakan untuk mencari network service dan informasi-informasi lainnya lah. Pokoknya intinya dia itu untuk nyari service-service yang ada di jaringan dia gitu. Nah, itu SSDP. Berarti dia ini lagi scanning service-service yang ada di jaringan kita gitu. Makanya dia bisa melakukan brutal force ke telnet router kita itu karena dia tahu dari mana, taunya dari SSDP ini tadi gitu. Ini saya sniffingnya nggak lama ya, jadi cuma dapat ini. Jadi saya itu hanya membuktikan IP ini ngapain gitu. Ternyata benar, di situ dia scanning network kita ya, scanning service yang ada di network kita. Jadi kita gunain Wersak itu untuk mencari bukti gitu loh. Oh, apakah benar sih? Apakah benar komputer ini nih benar-benar terinfeksi malware apa enggak gitu loh. Oh, ternyata benar. Kita dapat buktinya di Wersak tadi. Jadi kita langsung proses mitigasi ya. Kita datengin orang yang punya PC ini. Kita benar-benar mencari itu komputer siapa gitu yang kita curigai gitu. Karena kebetulan kemarin di bagian sistem itu ngasih tahu gitu, karena sistem ini tuh cuma diakses oleh gedung tertentu gitu ya, oleh ruangan tertentu. Nah, kita langsung datengin ruangannya dengan bukti kita foto nih, saya foto ya, saya foto IP-nya, yang IP ini saya foto, terus saya cari tuh di ruangan itu yang pakai IP ini gitu. Ternyata saya ketemu nih di sini. Nah, ini sistem yang diakses ya, ini. Nah, terus saya cek IP orang itu, ternyata bener nih IP-nya ya. Sama ya. 172.24.255.109. 174.24.255.109. Oke, langsung kita install Avast di komputer dia.
Kita install antivirus Avast. Nah, selanjutnya apa? Jadi dalam kasus ini tuh kenapa sih kok kita bisa pusing gitu gara-gara ini? Ya ini karena kita terblokir tadi. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini IP kita sebelumnya itu kena list di sini. Kena list di sini ya. Kalau kita kena list di sini, mungkin banyak website-website yang punya firewall itu dia ngambil database-nya si MailSpec ini ya atau ML Toolbox ini ya. Jadi kalau IP yang terlist di sini biasanya diblokir gitu. Kadang kita buka apa namanya ya, static apa namanya data static itu DNS itu apa namanya? Data static date itu kayak style kayak CSS itu kan biasanya kan diambil dari website tertentu ya, misalnya JavaScript tertentu, misalnya itu bisanya diambil dari konten data center ya, konten data network CDN ya. Nah, si CDN-nya itu ngeblokir IP kita biasanya gitu. Kalau CDN itu ngeblokir IP kita, ketika kita ngakses sebuah sistem, itu kadang JavaScript-nya nggak kelot gitu. Kalau JavaScript-nya nggak kelot, itu kadang kita nggak bisa pakai aplikasi ya, cuma tampilan doang gitu, nggak bisa mikir apa-apa aplikasinya gitu. Ketika JavaScript-nya diblok ya kita nggak bisa ngakses gitu, sulit. Kalau cuma lihat informasi, oke lah. Tapi kalau kita input atau kita mau melakukan sesuatu itu nggak bisa karena JavaScript-nya nggak kelot karena IP kita diblok. Nah itulah jadi masalah kita. Nah kalau kita terlist di sini jadi masalah. Kita bisa sih whitelist ya di sini. Tapi kalau kita whitelist nanti keblokir lagi karena apa? Akar masalahnya belum ditemukan. Ya, akar masalahnya tuh apa sih? Ya ini akar masalahnya itu komputer yang melakukan beaconing tadi kena ya dia nyerang-nyerang website-website lain, akhirnya dia IP publik kita terlist oleh website tersebut, akhirnya kita nggak bisa mengakses website tersebut gitu. Kalau kita nggak selesaiin nanti bakal terulang keblokir lagi, terulang terblokir lagi. Jadi kita harus cari titik masalahnya itu di komputer itu kita install antivirus itu. Apakah masalahnya sudah selesai? Alhamdulillah setelah komputer itu dikasih antivirus dan kita melakukan whitelist sampai sekarang IP publik kita belum terkena blacklist lagi. Kesimpulannya gimana? Penelitian ini bisa dikembangin loh. Ini kan cuma sampai penanganan ketika ada virus itu sampai selesai ya. Ini penelitian ini bisa dikembangin lagi. Jadi kita ambil sampel malwarenya di komputer itu, terus kita lihat skripnya, dia ngapain aja di situ gitu. Jadi untuk lebih membreakdown lagi gitu, gimana cara ngatasi malware ini, kita bisa breakdown port berapa yang dia pakai, link apa, headernya seperti apa. Jadi kita lebih mudah dalam mengatasi malware ini. Gitu, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.